Oke, manufaktur fisik. Itu kita yang ngurus. Kalau P2P, perusahaan di Indonesia dengan perusahaan di luar negeri, agensi. Itu bukan kita. Perusahaan di Indonesia, izinnya dari mana? Naker. Pengawasan terhadap perusahaan itu dalam menempatkan naker, bukan kita. Wah, kalau saya katakan, saya sering guyon, kalau ini kewenangannya lebih kita, termasuk mencabut perusahaannya. Dari 300 perusahaan, pasti setengah udah hilang, terus saya cabutin. Ya gimana saya bilang kok perusahaan ini bisa nempatin, bisa diberikan izin, kantor aja kagak ada. Banyak perusahaan-perusahaan ini, itu kalau kena ke saya, maksudnya yang punya wewenang, kita sikat semua. Orang mau nganter barang, apa tuh tempat pengiriman barang itu? JNE, Tiki, itu pengiriman barang loh. Ada kantor, ada manajemen, ada orang yang ngurus. Ini mau ngirim orang, kantornya kagak ada. Apa yang dia urus ini? Nggak ada, kantornya banyak nih, P3MI ini. Ya? Iya tadi, cuma ngerekrut, narik duit, pas mau penempatan titip ke perusahaan yang lain. Kalau kewenangan saya sikat semua nih, urusan gini nggak ada urusan sama saya. Ini contoh ya. Nah tadi mas, itu P2P mas. Ini harusnya teman-teman naker panggil si agensinya, minta pertanggungjawabannya. Nah tapi kita masih punya nih cara siasat, laporkan ke kita, boleh. Atas laporan itu kita akan kirim nanti surat ke naker atau ke Hubla. Karena untuk P2P penempatan sektor fishing ini masih di Hubla. Siupak kan? Siupak kan ada nggak yang berapa tadi Bu? S10 ya. S10. Ada nggak yang S10 di sini? Itu sampingnya Pak Beni itu. Ya izinnya Siupak kan? Izinnya Siupak. Izin berangkat. Izin apa? Ya izin bisa menempatkan. Siupak tuh Hubla. Manage agency, Mas. Ya. Jadi bukan BP2MI. Ya udah kalau sekedar gagah-gagahan kita ngusulin ke Hubla, nih ada perusahaan managing agency yang nggak mau bertanggung jawab, cabut dong izinnya, boleh. Tapi apakah surat kita diikuti? Belum tentu juga. Nggak bisa marah juga kita. Tapi kalau hanya untuk mendesak itu, kemudian meminta perusahaan itu diberikan warning, peringatan, bahkan cabut izinnya, kita bisa. Ya nanti mas kasih data aja. Ya, saya tiba hanya minggu tadi terkait kasus di Hyundai 19 perusahaan. Selasa saya bilang panggil apa? Senin rapat. Kita cepet kayak begini, saya buatin suratnya Senin. Nanti ibu screenshot suratnya yang ini nih ke Hubla. Oh ya Pak Yanto ya Pak. Siapkan suratnya Pak untuk ke Hubla. Artinya melaporkan bahwa agensi tidak bertanggung jawab, tidak memberikan bantuan apapun, ya kita rekomendasikan aja untuk dicabut izinnya. Kalau kita terbuka, saya katakan surat kepala badan itu bukan surat rahasia. Publik itu berhak tahu. Banyak kok. Kita udah publish. Ya teman-teman LSM di Hong Kong di mana Pak, kita lihat suratnya, kita kirim. Nggak ada urusan dengan saya. Karena kalau lembaga negara pemerintah tidak berpikir melakukan kejahatan, lalu untuk apa? Ya kerja-kerjanya tertutup dan disembunyikan, nggak ada alasan untuk sembunyi. Ya kecuali dia punya niat jahat, persekongkolan lain lagi lah. Ya. Oke ya Mas, kita segera tindak lanjuti. Ya. Tapi tadi ya kita tidak menjamin itu diikuti kewenangan dia. Sudah kita dengar urusan dia, gitu kan? Oke. Apalagi tadi, Mas? Masalah Shelter itu jadi isu kita karena kami udah mendengar sebelum kami ke Korea. Pemerintah Korea katanya bahkan ini simpang siur, Mbak tolong dibantu Mbak. Katanya sudah diketuk, katanya baru rencana diputuskan, ini mana yang benar. Tapi kami pada posisi akan mengusulkan kepada pemerintah Korea agar itu tidak ditutup. Karena jelas Indonesia akan memberi kesaksian bahwa shelter itu sangat bermanfaat dan sangat membantu para pekerja khususnya Indonesia ya. Kita sampaikan. Oke, apalagi? Oke, BPJS. Wah kemarin rame tuh ribut BPJS. Ada yang berangkat kemudian tidak bisa kembali, cuti ya, tidak kembali karena BPJS. Waktu berangkat dari BPJS kan? Bayar kan? Setelah perpanjangan tidak bayar lagi kan? BPJS itu sebetulnya manfaatnya banyak. Walaupun di awal-awal, ya saya termasuk orang yang protes. Coba lihat jejak digital saya deh ya, supaya saya ini kalau ngomong nggak dianggap bohong.
Saya itu pernah dimarahin DPR. Ini live loh, DPR bisa dengar nih. Saya pernah dimarahin DPR gara-gara materi saya ditayangkan di DPR, apa namanya, videotron ya, layar ya. Ketika saya jelaskan tentang manfaat BPJS, terakhir sebelum terima kasih, saya tulis itu BPJS sama dengan jolim, jahat, curang, culas. Itu materi saya di depan DPR, nggak ada. Korpormasi aja nggak berani begitu. Ya, ini kepala badan loh, ya, pejabat negara. Saya orangnya nggak peduli. Saya katakan, kita ini hanya takut sama Allah, Mas, ya. Tambah satu lagi, istri. Kedua, yang ngangkat saya ini kan presiden, ya. Nggak ada yang lain yang ngangkat saya. Saya ini kan pembantu presiden. Kalau dimarahin presiden, kita takut, kan gitu ya. Selain istri, karena istri nonton loh. Ada di sini istri saya tuh. Keren nggak istri saya? Datang dampingi suaminya. 2 hari ini ngikut acara ketemu dengan PMI, ya. Bayangin. Yang penting bisa jagain bapaknya, ya. Itu lebih penting. Akhirnya saya dimarahin oleh DPR. Tolong kata-kata yang tidak pantas itu dicabut. Saya nggak cabut. Kenapa saya malah kepada BPJS? Dulu nih, sebelum ada Permenaker nomor berapa Bu terbaru? Nomor 4. Nanti buka ya, Permenaker terbaru tentang jaminan sosial. Nomor 4. Nah, itu manfaatnya di situ. Nah, dulu ini agak sedikit bohong-bohongan di BPJS nih, maaf. Khususnya untuk PMI. Bohong-bohongannya gini. PMI ternyata tidak bisa di-cover asuransinya kecuali berobat dalam negeri. Nah, ini kan bohong, ini saya katakan culas. Saya katakan kalau dia dari Korea ke Indonesia tiketnya berapa, Mas? 7 juta. PP berapa? 15 juta. Terus kalau berobatnya hanya 10 juta, nombok 5 juta dong dia. Kan bohong-bohongan. Saya bilang tipu-tipu lah, itulah bahasa saya dulu tuh. Saya marah, saya protes, saya ngomong di DPR, nah baru didengar. Sekarang dikeluarkan peraturan baru. Jadi kalau sakit bisa reimburse. Bisa sekarang? Ya, reimburse. Tapi kalau yang perpanjangan nggak sempat bayar, jangan berat reimburse. BPJS nggak bayar. BPJS itu bisa dibayar lewat aplikasi-aplikasi kan, tidak harus datang ke kantor. Dibayarnya bukan tiap bulan, dibayarnya per kontrak. Hanya berapa itu Pak? Iya, berapa dibayarnya? 350 ya? Hanya 370.000 selama kontrak. Dituju berapa kontrak berapa tahun? Kalau dituju 3 tahun. Tuh, 3 tahun cukup membayar 370.000. Ya, nanti kontrak lagi perpanjangan bayar lagi 370.000. Itu termasuk jaminan untuk anak loh. Coba Bu, apa saja buka Bu, ada punya enggak itu? Yang itu BPJS itu materinya. Banyak itu ya BPJS. Tapi kalau tadi asuransi luar negeri itu akan menjadi isu juga kita sampaikan Mas ya. Ya, selain slip, tadi asuransi luar negeri kan, maksudnya asuransi di Korea ya. Oke. Itu nggak dapat atau prosesnya yang menunggu 3 bulan itu, yang benar yang mana? Hah? Performasi, mana teman performasi? Untuk phishing ini, apa benar mereka tidak dapat, ataukah karena proses yang lama tadi, phishing? Asuransi di Korea? Kesehatan di Korea. Masih nggak ada ini, jadi komandan jangan jawab ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Nama saya Ari Puboyo, Pak. Saya bukan orang lama ini, hanya mantannya teman-teman semua. Mungkin kita Phishing ya. Jadi fenomena phishing ya untuk tidak belum mendapatkan kukmin itu sudah ada di zaman saya. Sampai hari ini. sejak dulu sampai Ya. sekarang. Oke. Jadi ada persoalan yang mungkin yang membedakan kemarin kita pernah diskusi di Ansan, kemarin ada E10 dan E9. Kalau E10 itu kan perusahaan besar Pak. Ya. Kalau yang penyebutan E9 ini E9 itu adalah nelayan-nelayan kecil. Gitu. Jadi mungkin bisa membantu nanti di pertemuan di HRD HRDK, Pak. oke. Karena kalau saya kira ini adalah sebuah fenomena yang diselesaikan antara itu dan perikanan bisa adil. Itu yang intinya banyak orang. 10 selesai Pak, zaman saya Pak.
saya gugat undang-undang soalnya. Teman-teman yang lama pasti tahu ya. Saya satu-satunya orang yang pernah gugat DPR soalnya di sini tapi. Yang berikutnya tadi dari sekian Tunggu, Asuransi jangan langsung. tadi yang Bahwa Ya. asuransi itu benar, visi ini nggak dapat. Oh, ada yang dapat, ada yang tidak. Tergantung sih perusahaannya. Oke. Berarti perjuangan kita harus sama dong. Jangan sampai dapat enggak ya.